Penting wong wis pelukan. Itu kan udah totalitas. Ya, salam rahayu semuanya. Salam itu kan artinya. Kalau atine ora legowo ya salame peng 10 ya ora ana gunane. Sekarang ini kan salam digunakan untuk basa-basi saja. Nah, kapan kita itu memberikan salam dengan ketulusan jiwa kita? Kayak gitu. Selamat pagi Mbah Bung. Nggih, sugeng enjang. Salam rahayu. Rahayu. Mohon maaf pertemuan kali ini Mas Hendra berhalangan datang. Oh gitu nggih. Ya, dan kami diamanahkan untuk Perang. mencari pencerahan dari Mbah Bung. Tadi sempat disinggung sama Mbah Bung tentang lahirnya pribadi-pribadi yang berkualitas atau kesadaran tentang spiritual. Nggih. Monggo dipun. Kalau hasil riset partisipasi Mbah Kong selama mengelola sanggar dan melayani people, kita ini banyak sekali mengabaikan pentingnya sumber daya manusia yang berpribadi sejati. Belakangan ini muka bumi ini hanya dipenuhi insan-insan yang cerdas akal saja. Jadi kecerdasan akal ini kan hanya untuk memenuhi kepentingan tantangan hidup. Jadi misalnya mau metik duren sekarang tidak perlu manjat pohon, kasarannya begitu. Panen padi sudah tidak perlu pakai ani-ani lagi tapi dengan serba mesin. Ini kecerdasan akal. Jadi hanya mengejar kebutuhan saja. Iya. Sayangnya kecerdasan akal ini tidak diimbangin dengan kecerdasan hati, kecerdasan perasaan. Manusia berpribadi sejati itu mutlak penting untuk cerdas akal, cerdas hati, dan cerdas rohani. Ya, kalau cerdas akal itu hanya untuk menjawab aneka tantangan kehidupan real, sifatnya ragawi sekali. Kalau kecerdasan perasaan, kecerdasan hati, ini kan mutlak untuk menyelesaikan problem dilema antar manusia, antar sesama hidup. Ini kecerdasan hati, kecerdasan perasaan. Ini harus dimiliki juga. Dan makin penting lagi kecerdasan rohani. Jadi kecerdasan akal harus diimbangi dengan kecerdasan hati dan perasaan. Harus dilengkapi dengan kecerdasan rohani. Karena kecerdasan rohani ini mutlak untuk menjaga harmoni hidup. Lihatlah sekarang ini kita hanya menyaksikan drama-drama kehidupan yang mengandalkan kecerdasan akal saja, sehingga kita penuh dilema. Jenengan maju, adike iri, ya kan? Jenengan berkembang, pamannya benci, ya kan, seperti itu. Kakaknya maju, nanti adik-adiknya juga iri. Ini antar keluarga aja menimbulkan dilema. Coba seandainya dilengkapi dengan kecerdasan hati dan kecerdasan rohani, maka pribadi-pribadi sejati itu tidak mungkin mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya ragawi saja. Pernah Mbah Kong singgungkan bahwa kalau kita itu mengikuti ragawi kita, itulah neraka kita. Karena itu sumber problem. Ragawi kita ini sumber problem, sumber masalah.
maka harus dilengkapi dengan cerdas rohani ini, sehingga kita ini bisa mengatasi problem dengan arif dan bijaksana. Artinya ya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan problem baru. Ini kan sekarang ini menyelesaikan satu masalah timbul problem baru, menyelesaikan problem timbul dilema. Masalah yang Iya, lingkaran itu tidak ada putusnya, sehingga kerukunan itu tidak ada. Nah, sebulan terakhir ini Mbah Kong konsentrasi menyampaikan pada para student, anak-anak yang merapat dengan Mbah Kong, bahwa kita ini mestinya sadar dengan oksigen. sumber kehidupan. Nggih. Jadi mestinya dari sini dijelaskan tentang cinta lingkungan itu, dari sini mestinya. Oksigen ini dilahirkan dari klorofil dan hijau daun. Betul. Tiap helai daun ini mempersembahkan oksigen buat napas kita, sehingga kita bisa melanjutkan hidup. Tanpa oksigen kan kita tidak bisa melanjutkan kehidupan. Dan oksigen ini dipersembahkan oleh daun-daun. Maka leluhur kita ini indah sekali saat merawat dan memuliakan pohon. Jangan dianggap ketika kita ini merawat, memelihara, menghormati, menyucikan, memuliakan pohon, terutama yang besar-besar misalnya itu, dianggap kita itu menyembah pohon. Ini kekeliruan sekali. Kesadaran leluhur kita tuh dahsyat banget, bahwa kami manusia, makhluk hidup, tanpa oksigen dari selai daun ini kita nggak bisa melanjutkan kehidupan. Berarti leluhur kita itu tujuannya ya memang untuk bersyukur ya, Iya. berterima kasih kepada pohon tersebut. Sekarang kalau beliau-beliau ini tidak memiliki pribadi sejati, bukan pribadi sejati, mana bisa melahirkan seni budaya adiluhung, ya kan? Pribadi-pribadi sejati inilah sebetulnya yang melahirkan seni budaya adiluhung. Sekarang jangan dipikirkan seninya saja. Selain kita merawat seni budaya, hasil temuan, teknologi dan sebagainya, yang mutlak perlu dilahirkan, perlu dirawat, perlu dijaga adalah pribadi-pribadi sejati itu. Coba panjenengan tadi aja misalnya, wah belum sarapan pisang saja. Temennya orang siap, orang biasa sarapan. Demikian juga Mbah Kong. Ya, rata-rata sehari menikmati makanan tuh, untuk makan besarnya tuh sehari sekali cukup menurut Mbah Kong, agar tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ya. Bersyukur aja, menikmati rasa syukur itu. Nah, untuk mendapatkan kesejatian hidup ini, selain cerdas akal, cerdas hati dan perasaan, juga cerdas rohani yang menjaga harmoni kehidupan ini. Nah itu yang penting. Ya. Kan sudah ada tuntunannya, sudah ada ajarannya. Keyakinan masing-masing. Bukan masalah keyakinan. Ini dijelentrekkan itu loh yang berkali-kali Mbah Kong ulang di 11 tembang itu. Dari Mijil sampai Pucung itu. Itu kan ajaran menjadi pribadi sejati. Saat kita itu sadar dilahirkan, sadar menjadi anak muda, sadar bersama-sama, sadar tumbuhnya rasa cinta asmara, sadar adanya dandang gulo, sadar adanya gambuh, sadar adanya pangkur, sadar adanya durmo, sadar bermegatro, sadar berpucung, maka kita akan menjadi pribadi yang indah. Karena orang yang memahami 11 ngawurip itu tadi akan menjadi weruh sarira lan weruh ing panuju. Ya kan? Memahami dirinya pribadi plus memahami arah tujuan hidup. Nah sekarang ini jenengan salah nggak dikasih solusi, disalah ketok, dimarahi tok, dimaki-maki saja, ya kan? Nah sekarang win-win solusinya, jalan keluar yang arif bijaksana ini ya harus kita hadirkan dan suguhkan juga. Inilah pentingnya objektivitas penalaran kalau menjadi seseorang ini
tidak asal berpendapat, sampaikan saja yang dilalui. Kalau jenengan melakukan perjalanan dari Tuban sampai ke Buleleng ini butuh waktu. Dari jam 7 malam sampai di sini jam 7 pagi. Berapa? 12 jam. Artinya butuh waktu, butuh proses. Nah inilah. Tapi Mbah Kung tekankan, memang kita selain cerdas akal, kita harus cerdas hati dan perasaan. Harus cerdas rohani ini agar kita itu memahami diri pribadi kita dan memahami arah tujuan hidup kita di sana. Ajarannya udah jelas sekali lah. Sekarang sebetulnya yang perlu dikupas dalam aneka ajaran itu adalah 11 tembang itu tadi. Kalau nggak hafal tembangnya kan nggak problem. Ingat sulasnya itu dah. Ingat kasih sejatinya itu tadi. Kesana sebetulnya. Tapi kalau kita dikasih yang simple, nggak ada yang mau. Kalau dihapusi, dibohongi itu senang ya kan. Nah itu Mbah, maaf Mbah. Jadi apa jalan menuju untuk kesempurnaan dan kesadaran spiritual itu tadi yang jalan yang sederhana, simple dan apa langsung menuju tujuan. Nah, tadi saya singgung masalah oksigen ya. Untuk menjadi pribadi sejati ini kita harus menyambungkan konektivitas frekuensi kita dengan sang pemberi napas. Berkali-kali Mbah Kung tekankan, terapkan saja pernapasan panjang yang kembang kempis perut. Disinilah menjaga konektivitas antara sang pemberi napas dengan napas kita. Terapkan saja pernapasan panjang yang kembang kempis perut di pernapasan panjang. Makanya itu kesadaran leluhur kita dengan pernapasan panjang ini kan menjaga suplai oksigen ke dalam tubuh kita, sehingga otak kita jadi jernih, neuron kita jadi lebih bening dalam menganalisa setiap problem. Jadi kita tidak gampang terbakar emosi, tidak gampang terpengaruh. Jenengan baca media sosial aja langsung percaya. Percuma kan jenengan belajar panjang. Baca di media sosial kok percaya. Data dan informasi yang kita baca ini penting dianalisa. Kejadiannya kapan, yang mengerjakan siapa, dengan siapa saja, mengapa demikian, bagaimana kronologi peristiwanya, kemudian yang dipersoalkan apa. Ini waktunya kapan, ini harus jelas sekali. Ya, memang harus jenengan misalnya cerita, wah ada gempa di Bali. Gempanya di Karangasem doang, di Tulamben gitu kan. Bali itu kan luas. Kelilingnya kan 600 km. Ya, kalau perjalanan 2 hari 2 malam. Nah, ini kan jangan semudah itu kita mempercayai informasi. Maka kalau dari tahun 97 Mbah Kung tidak mau nonton TV karena sadar bahwa di televisi ini disuguhkan tayangan-tayangan yang tidak sehat. Semua mapping. Ya kan? Sudah di apa? Sulap dianggap sakti, hipnotis dianggap dikdaya, ya kan? Ngapusi dibilang hebat dan sebagainya. Sebetulnya ini kan mapping. Disusun, dirancang untuk suatu hiburan. Sayang tidak dijelaskan bahwa ini hiburan semata, sehingga orang yang tidak mengerti langsung percaya, tiru Ya hanya untuk menarik perhatian aja. Ya kalau kita yang nikmati itu sampah terus jadinya kan buruk, ya kan. Yang suka sampah kan lalat ya, kita pilih aja mau jadi kupu-kupu atau lebah atau milih jadi lalat. Kalau lalat ada bunga pasti milih sampah. Kalau lebah walaupun di tempat sampah dia pasti mencari madu di bunga. Ya, kita harus belajar dari lebah ya. Nah kemudian yang lebih penting lagi, karena kita tidak ada konektivitas dengan sang pemberi napas ini, dampaknya jadi buruk. Di muka bumi ini sebetulnya itu satu wiawan, satu. Jagat gede jagat cilik nyawiji mering sadaran ingsun. Ngapunten, Mbah. Coba diulang, Mbah.
jagat gede, jagat cilik, nyawiji mring sariran ingsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya ini menyatu dalam diri pribadi kita. Bagaimana kita bisa melihat lu Arab, lu Cina, lu India, lu Eropa? Sebetulnya nggak boleh begitu. Kue ya aku ya kue. Tatwamasi kalau di ajaran di Bali itu tatwamasi. Jadi kamu ya aku ya kamu. Kue ya aku ya kue. Wiawan. Jadi pandangan kita jangan kaufinisme lagi. Tapi pandangan kita harus humanity, kemanusiaan. Jadi yang kita pikirkan adalah ya, menyatu itu tadi, menyatu satu, manunggal tunggal. Makanya pencapaian spirit power leluhur kita tuh diteladani di banyak negara dan banyak tempat. Peninggalan dan situs budayanya jelas sekali. Ya kan, misalnya candi di Sukumaya itu mirip sekali dengan yang ada di Candi Suko misalnya gitu. Itu kan ada dimensi yang luar biasa, di mana ajaran-ajaran leluhur kita ini sebenarnya sampai di seluruh penjuru bumi gitu. Makanya kalau kita itu masih Calvinism, itu saya pikir perlu segera dibenahin kesadaran sumber daya manusia ini, SDM kita ini harus dilahirkan pribadi-pribadi sejati yang tidak bangsa plus. Di muka bumi ini hanya dihuni dua bangsa sebetulnya. Apa itu? Bangsa dan bangsa plus. Bangsa dan bangsa plus maksudnya gimana? Ya bangsa ya, kalau bangsa ya yang memelihara kasih sejati dalam hidup. Kalau bangsa plus kan bangsa tambah T kan. Apa itu, Pak? Bangsat. Ngono ae mikir ya kan. Ya. Jelas, Mbak. Iya. Ngono janjiannya kan aku nggak mau saru-saru begitu. Ngarani itu kan nggak boleh. Cuman menyimpulkan saja. Di muka bumi ini hanya terdiri dari dua bangsa. Hasil renungan kami melukis dengan Mas Hendro saat itu. Di muka bumi ini hanya aja dua bangsa. Bangsa dan bangsa plus. Yang jelek itu bangsa plus, yang baik ya bangsa sesungguhnya kan gitu, ya enggak? Kalau yang sukanya jelek-jelek itu ya bangsa plus karena mengikuti ragawi saja. Kalau yang bangsa sesungguhnya ya yang cerdas jasmani, cerdas rohani untuk padahal bangsa bersyukur. Positif loh, Bang. Iya. Tapi jelek. Iya. Bangsa plus kan ini kan istilah asalnya. Bangsa plus ini definitif saja untuk menggambarkan bagaimana buruknya kita sebagai human tapi kehilangan humanity, saling iri, saling serakah, saling menikam, ya kan? Ya, kesadaran itu jauh dari rasa di dalam kehidupan. Kalau cerdas perasaan kan nggak mungkin konflik antar kita ini tidak terselesaikan dengan bijak. Kalau sekarang kan konflik dengan diri pribadi saja belum terselesaikan. Ya karena nggak warosariro itu tadi. Iya betul. Warosariro itu mulailah dengan menerapkan pernapasan panjang, Mas. Oh iya, ngapunten, Mbak. Maksudnya pernapasan panjang itu yang bagaimana, Pak? Kamu kan nafas panjang. Ini Mbak kan pernapasan panjang dari setiap saat. Yang kembang-kembis perut saja, jangan di dada saja. Jadi hirup panjang. Ya, yang kembangkan perutmu. Terus ditahan, Pak ya? Jangan. Oh, enggak ditahan. Tanpa menahannya. Kalau ditahan itu untuk olahraga, untuk kanuraga, untuk vokal, untuk apa? Untuk application of skill. Tapi kalau untuk menjaga konektivitas dengan beliau agar kita tuh senantiasa mendapatkan pawisiknya, dawuhnya, bisikannya, firmannya, kasarnya gitu, anugerahnya, terapkan dong dengan sang pemberi napas. Makanya pernapasan panjang ini adalah upaya manusia sejati ini untuk menjaga konektivitas. Kita ini kan rapuh kalau ragawi saja. Betul. Ya. Bahkan kan kalau ngetes kan mudah. Coba bawa lakban kalau kemana-mana. Tutup hidung sama mulut kita. N. Besok ramai kuburan ya kan. Ya kan, krematorium itu pasti ramai. Nah, ini simple sekali tetapi terabaikan.
jarang sekali yang mau menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ini kunci. Kalau panjenengan ini melakukan pernapasan panjang, ada konektivitas dengan yang memberi napas, kan indah. Nah, kamu ke sini, nah, kamu ke situ, nah. Selalu diarahkan. Coba kalau saya nuruti undangan, saya kan tidak ketemu kalian. Saya harusnya di Banjar Tegal nungguin mantenan kan gitu. Sekarang ini, Pak. Iya, dari kemarin. Karena hampir tiap hari ada mantenan tuh saat sekarang ini. Nah, ke laut, nah ke sawah. Kalau jenengan melihat rekaman-rekaman gambar Mbah Kung, itu sebetulnya ada satu kesimpulan saja. Ada satu kesimpulan. Di tegalan indah, di sawah mempesona, di laut tuh elok sekali, di gunung dahsyat. Artinya kan bukan tempat. Ya kan? Waktu bukanlah ukuran. Tempat bukan batasan. Ukurannya ada di lapang jiwa kita, di ketulusan kita, di keikhlasan kita. Maka dimanapun engkau duduk dengan tulus, maka segalanya itu indah dan mempesona. Lihat gambar-gambar yang Mbah Kung rekam. Saat Mbah Kung belajar tulus, ini belum tulus, baru belajar tulus saja. Ini cakrawala indah sekali. Saya selalu ditemani pelangi, selalu ditemani pelangi. Serius, cakrawala dari gelap saja bisa dikasih keindahan gitu, kayak pelangi kipas. Kalau nggak percaya lihat di HP saya itu semuanya. Saya kalau duduk itu habis 20 sampai 30 giga duduk aja. Kalau ngerekam. Serius. Saking bagaimana sih bersyukur dengan anugerah yang ajaib itu. Nah, kesederhanaan ini orang abaikan. Oh, nggak di situ. Padahal kamu latihan Satya Hati, Merpati Putih, latihan lem kari, latihan karate, silat dan sebagainya, kan pernapasan panjang juga kan. Tapi ada ditahan karena untuk mendapatkan energi, tenaga organnya. Nah, tapi kalau untuk membangun konektivitas itu seperti HP-mu ini, you punya pulsa banyak, kuota banyak, tetapi kalau nggak ada sinyalnya kan nggak bisa nyambung, iya kan? Nah sekarang yang kita rawat dan kita pelihara itu sinyalnya, frekuensinya. Ini mutlak sekali. Itu saja dulu. Jenengan nggak bisa belajar apa-apa dengan sempurna kalau tidak menjaga frekuensi. Ini kan. Sebetulnya kalau jenengan nyimak apa yang kita bicarakan di Ngaji Roso dari awal, orang itu banyak paham mestinya. Orang Banjarmasin ke sini, orang Rusia kemari, itu kan masalah sinergi, frekuensi itu tadi. Kan bahkan Mbah Kung itu hampir beberapa lama itu tidak komunikasi dengan HP. Waktu 9 bulan di pantai itu kan Mbah Kung tidak komunikasi. Waktu di Danau juga sama. Tetapi malah dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang indah dan satu frekuensi. Ini nih pentingnya pernapasan panjang itu ke sana. Kelihatannya simpel kan? Jenengan belum menerapkan, jenengan apa lagi? Wajahnya pucet gitu. Mbah Kung kalau begadangan menyampaikan sesuatu yang menyucikan dan memuliakan beliau, itu luar biasa energinya. Ngantuk jadi sugar kasarnya gitu. Jadi kemarin kan sampai jam 4, sampai jam 5. Tamu-tamu tuh bubar tuh sampai pagi gitu. Serius. Karena kita membahas sesuatu yang prinsipal. Misalnya bicara masalah surga neraka. Bagaimana bicara surga dan neraka orang tidak pernah ke sana? Ya kan? Kesimpulannya mudah, ragawimu itulah neraka. Rohanimu lah itu surga. Karena kalau kita mengikuti ragawi kita, banyak mau, banyak ingin. Tetapi kalau kita mengikuti rohani kita, ya kita mengikuti petunjuk beliau. Ini enggak becek. Ini buruk. Jangan. Jadi ingat itu Mbah, istilah apa? Keinginan itu adalah sumber penderitaan. Itu tadi keinginan apa dulu. Kalau keinginan rohani kan indah. Keinginan duniawi. Ya. Jangan bilang duniawi, ragawimu. Kamu udah menfitnah sama alam udah. Maaf. Nggak boleh.
Jangan menyamakan ini dunia dengan diri pribadi kita. Keinginan ragawi kita sumber bencana. Siap, siap. Coba, you melihat Merapi muntahkan lahar. Semeru kemarin memuntahkan lahar. Itu menurut kamu itu apa? Ya sebagai cobaan ya. Bukan cobaan, itu anugerah besar. Itu 6 hari sebelum Semeru itu memuntahkan perut bumi, itu kami bahas di sini. Ada rekamannya. Saya ngobrol sama Profesor Page sama Dr. Sugi di sini nih ngobrol. 6 hari kemudian Semeru memberikan anugerahnya, ngasih debu, ngasih pasir, ngasih batu, ngasih kerikil. Kalau gunung-gunung itu tidak memuntahkan, kita bisa bangun enggak? Itu aja disebut bencana toh. Jadi intinya itu untuk keseimbangan alam itu sendiri. Bukan keseimbangan, itu anugerah. Semesta raya itu sudah berimbang lah. Jadi anugerahnya itu indah sekali. Kalau tahu itu gunung mengepul, ya harus menjauhi. Tinggalnya jangan di sisi gunung. Sekarang ini Gunung Batur misalnya, sudah 2 tahun kan tidak menguap. Ya. Waktu awal Mbak Kong datang di Lakeview sana, di Batur itu, kan mengepulkan asap. Sekarang 2 tahun kan sudah tidak. Ini kan harus awas. Kita harus bijak. Jangan malah berduyun-duyun merapat tinggal di sekeliling Gunung Batur. Begitu jeblok kan selesai. Yang disalahin gunung lagi. Ya kan? Semesta raya ini arif sekali. Ini ngepul nak. Jaga luapannya. Ini tidak mengepul. Jaga ledakannya. Kalau lama tidak ngepul, ini ledakannya akan dahsyat sekali karena akan memuntahkan kandungan magma dan lava dari dalam bumi. Maka sekeliling gunung-gunung yang ada mata air panas itu kita harus bijaksana. Jangan berlama-lama di air panas. Karena itu kan bagian dari dorongan magma dan lava dari perut bumi, inti bumi ini ditahan air, maka keluar menjadi air panas. Kalau keluar membawa lumpur seperti Bleduku di Purwodadi, ya kan. Dan saluran lava itu bukan hanya di darat. Kalau di darat jadi gunung api. Kalau di laut kan banyak palung-palung api juga. Iya. Jadi kan berlibur aja ke Amerika Latin sana, di Hawaii kan, kita bisa bermain lahar, magma. Kan kita dipinjemin alat untuk nyiduk gitu, mau dibikin apa dengan pakaian yang safety. Kita harus membuka itu tadi cakrawala rohani kita itu utama, cakrawala hati kita harus imbang untuk melengkapi cakrawala akal kita, kecerdasan akal kita, kecerdasan hati, kecerdasan rohani. Ini harus imbang. Kalau tidak imbang jadinya dilema. Maaf Mbah, tadi Mbah Kong sempat menyinggung tentang peninggalan sejarah Mbah, seperti candi. Nah itu bisa panjenengan jelaskan sisa-sisa dari kerajaan Majapahit yang ada di Banyuwangi. Kalau kita bicara peninggalan leluhur ya jangan bicara kerajaan dong. Kerajaan itu kan upaya untuk menggulung-entah manajemen bermasyarakat dan berkomunitas. Yang kita bicarakan itu harus SDM sejatinya dong. Ya kan? Ya. Kalau masa-masa kerajaan itu kan sudah jelas analisa historisnya. Ini butuh data-data valid, butuh temuan-temuan arkeologi, butuh sumber-sumber yang benar-benar valid. Jadi kajian historiografi ini. Jadi ada metodologi historiografinya. Kalau Mbah Kong tidak berani membicarakan situs-situs histori tanpa dilengkapi dengan data-data faktual dan valid. Karena sejarah itu memerlukan metodologi riset, metodologi historiografi. Butuh pengumpulan sumber, analisa data, organisasi data, kritik data, baru dilakukan penulisan. Sumber data ini tidak boleh satu. Tidak boleh satu loh. Sumber sejarah ini nggak boleh satu. Lalu gimana? Harus berbagai sumber. Baik itu
sumber tertulis, tidak tertulis, pelaku sejarah dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara masalah situs-situs dan peninggalan tuh, bersyukur saja. Karena masa-masa itu berjalan. Sekarang kalau kita melihat situs Borobudur dan sekelilingnya, jangan hanya Borobudur loh. Di Temanggung kan beberapa tahun yang lalu ditemukan juga kan situs candi 100 hektar yang dianalisa oleh anak-anak UI sekarang. Itu kan belum dipublish secara ilmiah karena masih membutuhkan kajian ilmiah agar tidak menyesatkan informasi ini kepada yang membaca. Termasuk di Borobudur ini kan simpang siur juga, maka butuh analisa yang lebih logis. Di situ ada Kamadhatu, Rupadhatu dan Arupadhatu. Di Kamadhatu ini bicara masalah ragawi manusia, ya kan? Ya kan? Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Arupadhatu ini sudah bicara masalah kehidupan rohani itu tadi. Rupadhatu ini bicara masalah sesama ini. Kamadhatu ini bicara tentang ragawi manusia. Kalau kita ini menjalankan kecerdasan rohani, maka ragawi kita ini juga dikasih nikmat. Makanya kalian itu menikah, kalian dikasih pasangan-pasangan supaya menjaga hidup dan kehidupan ini tetap langgeng, ya kan? Gak mungkin kan kamu kawin lagi sama laki punya anak, gak mungkin kan? Menikah perempuan sama perempuan punya anak, gak mungkin kan? Karena tidak akan mungkin melahirkan keturunan ketika satu jenis. Ya. Situs-situs yang ada harus kita syukuri, harus ditelaah betul, harus dianalisa benar. Jangan bicara soal kerajaan masalahnya, karena keberadaan situs-situs itu sebenarnya pencapaian rohani sebetulnya. Sama ketika kita ngalungin pohon itu tadi, kan bukan menyembah pohon, tetapi memelihara oksigen yang diberikan pohon melalui daun-daunnya. Sebelum mengering dia tetap mengeluarkan oksigen agar napas kita terpelihara, ya kan? Jangan misalnya bicara situs Jolotundo misalnya, ini aja masih ada simpang siur dari berbagai prasasti, ya kan? Ini sudah ada prasastinya, ada situsnya, ada wujudnya. Patirtan Jolotundo yang indah itu, yang ajaib, ya kan? Saya belajar masalah Jolotundo kan tahun 86, 87, 88, ya 3 tahun belajar masalah Jolotundo, nggak terjawab. Apakah itu masa Airlangga, apakah itu masa Udayana, apakah masa ini kan butuh analisa kritis. Intinya kan bukan di kerajaannya, tapi mengapa ada wahana untuk pemurnian, pembersihan ragawi kita untuk melengkapi rohani kita itu tadi. Kalau ragawi kita ini kotor, ini gitu kasarannya. Makanya di Islam kan